Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah terjadi sebuah peristiwa kepada Abu Nawas, yang mana suatu hari ketika Baginda Raja melihat-lihat kepada hadirin yang diundang untuk menghadap kepada Baginda Raja, Baginda Raja meneliti siapa saja yang tidak hadir kepada Baginda Raja. Dan ternyata dari tadi beliau tidak melihat Abu Nawas sama sekali. Maka dari itu Baginda Raja memberikan perintah kepada pengabdi di istananya, "Hai hambaku, panggillah Abu Nawas sekarang juga." Setelah pengabdi istana menghadap kepada Baginda Raja, maka berangkatlah ia pergi menuju ke rumah Abu Nawas. Dan kebetulan sekali ketika itu Abu Nawas ada di rumahnya, sedang duduk-duduk mengaji Al-Quran. Maka utusan dari Baginda Raja itu berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, engkau dipanggil oleh Baginda Raja untuk menghadiri istana sekarang juga. Apa yang kau maksud? Apakah Baginda Raja menyuruhmu untuk memanggil aku ini?" tanya Abu Nawas. "Untuk hal itu aku kurang tahu juga, melainkan saya hanya disuruh oleh Baginda Raja untuk memanggil engkau sekarang juga, karena Baginda Raja sudah menunggu di istana," jawab pengabdi istana yang diutus oleh Baginda Raja itu. "Baiklah," singkat Abu Nawas. Abu Nawas pun berjalan menuju ke istana yang diiringi oleh pengabdi istana itu yang berada di belakang Abu Nawas. Ketika Abu Nawas sampai di istana, lalu ia menghadap ke depan Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, kenapa engkau tidak datang menghadap kepadaku?" tanya Baginda Raja. "Ampun beribu ampun tuanku, karena untuk saat ini hamba lagi banyak pekerjaan," ungkap Abu Nawas. "Sekarang aku ingin mengetahui apakah yang Allah kerjakan saat ini pula, dan kira-kira berapa jumlah bintang yang ada di langit itu. Dan aku juga ingin tahu di manakah letak pertengahan bumi ini," kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Mohon ampun Baginda Raja, hamba akan memberikan jawaban yang Baginda Raja lontarkan kepadaku. Akan tetapi hamba memiliki permintaan terlebih dahulu kepada Baginda Raja. Jika engkau bertanya seperti itu kepada hamba, maka hamba tidak akan menjawab sembarangan atas apa yang engkau tanyakan kepadaku. Maka dari itu, jika tuanku berkenan, mohon Baginda Raja turun dari tahta Baginda Raja sebentar saja, dan saya akan duduk di tempat tahta tuanku," jawab Abu Nawas. Syahdan, Baginda Raja pun turun menuruti permintaan Abu Nawas. Lalu Abu Nawas menaiki dan menduduki tahta Baginda Raja itu. Lalu Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, sekarang jawablah pertanyaanku yang tadi itu." Kemudian Abu Nawas menjawab, "Adapun hari ini, pada waktu ini, dan sekarang ini, pekerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu menurunkan Baginda Raja dari kerajaannya dan menaikkan hamba yang hina ini ke tempat Baginda Raja. Dan jikalau tuanku Baginda Raja ingin mengetahui jumlah bintang yang ada di langit itu, baiklah, sekarang hamba akan jelaskan kepada tuanku. Jika diperkenankan, ambillah sehelai kulit kambing, kemudian hitunglah bulu dari kulit kambing itu. Kalau nanti seandainya jumlah tidak sama antara bulu kambing dan bintang yang ada di langit itu, bolehlah Baginda Raja membunuh hamba ini." "Siapakah yang mampu menghitung bulu kambing itu?" tanya Baginda Raja. "Bintang di langit pun demikian pula tuanku. Tidak ada yang tahu jumlah bintang yang ada di langit, melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab Abu Nawas. Tidak cukup hanya demikian, Baginda Raja terus menanyakan pertanyaan yang ketiga yang dilontarkan tadi itu. "Sekarang aku ingin tahu di manakah letak pertengahan bumi ini. Jawablah dengan cepat," kata Baginda Raja. "Baiklah tuanku, hamba ingin engkau mengambil satu tombak di antara pengawal istana ini. Lalu tancapkanlah tombak itu di hadapan engkau, wahai tuanku. Dan inilah, wahai tuanku, pertengahan bumi yang hendak engkau ketahui. Dan hal ini tidaklah salah sedikit pun. Jikalau tuanku tidak percaya akan hal ini, bolehlah tuanku menyuruh rakyat yang mengukurnya sendiri." Lalu Raja menjawab, "Siapa pula yang sanggup mengukurnya? Sebab itu hamba tunjukkan kepada Baginda Raja bahwa inilah pertengahan bumi itu. Inilah dia." Sang raja yang mendengar jawaban dari Abu Nawas itu bertambah heranlah dengan pemikiran kebijaksanaan orang itu. Setelah kejadian itu, orang-orang yang hadir di hadapan Baginda Raja itu pulang ke rumah mereka masing-masing. Demikianlah video kisah Abu Nawas yang bisa kami sajikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.